Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para panelis serta hadirin sekalian yang berbahagia hari ini. Senang sekali ya hari ini kita bisa ketemu untuk ngobrol-ngobrol tentang industri hijau. Dan sebelum saya mulai, karena ini saya tahu sesi siang kayaknya habis makan siang, terus sudah banyak dengar panel-panel pagi, saya kasih pantun sedikit buat mencairkan suasana. Boleh saya minta teman-teman cakepin, boleh nggak? Boleh ya? Oke. Karena pantunnya nulis jadi harus contekan. Habis makan siang rasanya mengantuk. Oke. Duduk manis di kursi jadi sedikit melamun. Mari kita hidupkan semangat yang utuh. Dengan sirkular ekonomi industri hijau pun tumbuh. Berikan tepuk tangan buat teman-teman semua. Mantap. Terima kasih teman-teman partisipasinya. Sebelum kita mulai, hari ini kita akan mendiskusikan salah satu topik yang sangat menarik dan kayaknya penting untuk kita diskusikan, yaitu tentang sirkular ekonomi di industri. Bagaimana sirkular ekonomi melalui kebijakan yang terintegrasi mampu untuk mendorong industri yang lebih hijau. Dan untuk hari ini kita sudah dihadirkan oleh panel-panel dari pemerintah, pemangku kepentingan yang sangat terlibat di diskusi ini. Tapi sebelum saya memanggil para panelis, boleh angkat tangan mungkin teman-teman yang sebelumnya sudah sering terlibat di diskusi industri hijau atau sirkular ekonomi. Boleh angkat tangan, saya mau lihat nanti seperti apa nih engagementnya. Atau rata-rata masih pertama kali? Tidak ada yang pernah? Wah, berarti ini ntar harus menyimak baik-baik supaya bisa tahu ya sirkular ekonomi ini seperti apa di industri hijau konteksnya. Baik, saya langsung panggilkan untuk ketiga narasumber kita. Tapi karena salah satunya masih di jalan, jadi saya panggil dua dulu ya. Panelis pertama ada Pak Apit Priyanugraha atau Pak Apit. Panelis pertama ini adalah Pak Apit saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Industri Hijau di Kementerian Perindustrian. Beliau memiliki pengalaman panjang dalam diplomasi dan pengembangan akses industri lintas kawasan dari Asia, Eropa hingga Amerika. Dan kini memimpin transformasi hijau menuju prinsip hijau berkelanjutan. Boleh Pak Apit, silakan kita sambut naik ke panggung. Berikan tepuk tangan buat Pak Apit. Baik, untuk panelis kedua, kita panggilkan Bapak Agus Rusli. Jadi Pak Agus Rusli saat ini menjabat sebagai Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular di Kementerian Lingkungan Hidup sudah pisah ya dengan kementeriannya. Beliau adalah sebelumnya Sekretaris Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim dan kini memimpin Strategi Nasional Pengurangan Sampah serta Pengembangan Sirkular Ekonomi di Indonesia. Selamat datang Pak Agus. Baik, kita udah ditemani oleh dua panelis yang sangat terintegrasi di dalam isu-isu ekonomi sirkular dan industri hijau hari ini. Jadi mungkin to set the scene kita langsung masuk ke beberapa pertanyaan pembuka dan juga diskusi awal. Saya mungkin mau kasih waktu ke Pak Apit di awal. Pak Apit sebenarnya kalau dari Kemenperin ya, terutama di Departemen Pak Apit di Pusat Industri Hijau, bagaimana Pusat Industri Hijau mendorong adopsi prinsip sirkular ekonomi di sektor manufaktur sebenarnya? Dan sepenting apa prinsip sirkular ekonomi ini untuk membantu manufaktur atau sektor industri yang lebih hijau? Baik, terima kasih Mas Jody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau di kami di sisi industri hijau terkait ekonomi sirkular tentunya sangat erat kaitannya dengan arah kebijakan kami ya. Dari mulai melakukan pendekatan pengembangan industri hijau itu melalui efektivitas dan efisiensi sumber daya misalnya ya. Lalu juga kami berusaha untuk menyusun regulasi melalui misalnya dari bentuk regulasinya misalnya dari standar industri hijau. Kita juga mulai mengintegrasikan beberapa prinsip walaupun belum keseluruhan 9R kita masukkan, tapi saat ini di standar industri hijau paling tidak ada beberapa prinsip 9R itu yang sudah kita adopsi, misalnya reduce, reuse, recycle, dan recover misalnya ya. Lalu juga kami menyusun berbagai pedoman teknis, peta jalan, dan best practice dalam
mendukung penerapan ekonomi sirkular di sektor industri. Selain itu kami juga melakukan berbagai pendampingan di berbagai perusahaan industri untuk mengidentifikasi dan mengakselerasi penerapan ekonomi sirkular di industri. Satu lagi mungkin kami juga melakukan kemitraan dengan berbagai pihak ya, dengan NGO juga, dengan beberapa stakeholder, tentunya untuk mendukung penguatan ekosistem ekonomi sirkular di industri gitu. I see. Jadi tapi berarti kalau yang biasa kita tahu kan kalau di level masyarakat fokusnya baru 3R ya. Di industri ada 9R. Ya sebenarnya bukan di industri, itu pedoman ekonomi sirkular ya Pak ya. Pedoman ekonomi sirkular. Sebetulnya juga bukan 9R karena dimulai dari 0 sampai 9, jadi sebenarnya 10R. 10R harusnya ya, dari 0 sampai ini. Oke, baik. Nah Pak, kalau untuk industri hijau ini kan transformasi berarti butuh partisipasi dan dukungan juga dari pemain industrinya sendiri. Dari pemain industri sendiri seperti apa responnya waktu didorong untuk memenuhi standar industri hijau, terus kemudian harus banyak perubahan-perubahan. Jadi peran mereka ini seperti apa jadinya? Ya tentunya kalau respon dari industri selalu mereka melihat dulu ya, what's in it for me-nya gitu ya. Kami selalu memberikan pemahaman dulu bahwa ketika menerapkan ekonomi sirkular itu, bahwa itu juga bisa mengenerate new stream of income lah gitu ya. Misalnya dengan menerapkan waste to material gitu ya, terus penggunaan bahan baku alami gitu. Pokoknya segala macam yang sifatnya mengefisiensikan sumber daya itu kan namanya efisiensi, itu sebenarnya new stream income sebenarnya, passive income sebenarnya. Jadi bisa memberikan nilai tambah ekonomi juga gitu. Jadi kami melakukan pendekatan ke mereka seperti itu, dan beberapa industri juga sudah kami pilih untuk menjadi best practices penerapan penerapan ekonomi sirkular di industri. Kita nyebutnya programnya National Lighthouse untuk sirkular ekonomi ya. Udah ada beberapa perusahaan. Jadi mereka bukan hanya kami berikan pendampingan juga, tapi kita bantu bagaimana supaya mereka jadi best practice di bidangnya masing-masing, di industrinya masing-masing. Bahkan kedepannya juga kami akan membuat satu formulasi semacam indeks penerapan ekonomi sirkular di industri gitu. Supaya kita bisa, dari indeks itu kita bisa menjustifikasi sejauh mana sih mereka kesiapannya untuk penerapan ekonomi sirkular, sehingga jadi referensi bagi kami untuk menentukan arah kebijakannya gitu. Kalau indeksnya sekian, ini obatnya apa gitu ya. Kalau makin siap berarti makin sedikit fasilitasinya gitu. Atau yang belum siap berarti beda lagi ini cara pendekatannya dan seterusnya gitu. I see, oke, menarik banget ya. Jadi bisa kita lihat teman-teman, kalau dari host kita hari ini, dari rekan-rekan Kementerian Perindustrian ternyata sudah lumayan adaptif ya terhadap kebutuhan dan juga dalam tanda kutip cara main dari pemain industri. Jadi kebijakan yang dibangun nggak serta-merta hanya untuk sustainability, tapi sebenarnya ada insentif secara inherent di dalam elemen-elemen sirkular ekonomi. Kalau diterapkan bisa ada bahkan additional new revenue stream atau tadi kata Pak Apit passive income ya. Menarik, oke. Ini mungkin kita lanjut dulu ke Pak Rusli untuk set up the scene untuk lintas kementerian. Karena tentu ngomongin ekonomi sirkular ini nggak bisa hanya ngomongin satu kementerian. Harus ada berbagai macam kementerian, dan tentu kementerian selanjutnya adalah Pak Agus dari KLH. Mungkin kalau Pak Agus, aku mau dengar perspektifnya dari strategi KLH pengurangan sampah pasca konsumsi untuk mendukung bahan baku daur ulang itu seperti apa sih Pak? Apakah ada strategi-strategi khusus untuk memastikan bahwa bahan-bahan ini, material-material yang seringkali dirasa sudah menjadi sampah dalam tanda kutip, itu sebenarnya masih ada value-nya dan bisa dipakai untuk bahan baku daur ulang di industri bahkan. Ya, makasih Mas Jonathan, Pak Apit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ada senior kami di sini, Bu dari APKI. Bu Liana, siap. Selamat siang Bu Liana. Jadi merespon apa yang ditanyakan, kami sebenarnya di KLH itu untuk sebagai
pengantar penjelasan ke Bapak Ibu sekalian bahwa di Direktorat Pengurangan Sampah kami bertugas itu dari awal produk, ya, bagaimana didesain, kemudian bagaimana dibentuk dan sebagainya, dipasarkan sampai dikonsumsi. Nah, begitu keluar setelah dikonsumsi itu sudah kerjaan dari Direktorat Penanganan Sampah namanya. Sehingga kita banyak berkomunikasi dengan teman-teman di industri mulai dari desain awal, kemasan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, di kami itu ada Permen LHK, masih LHK dulu ya Mas Jonathan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 75 tahun 2019 yang tentang peta jalan pengurangan sampah namanya. Dan itu mendorong atau mewajibkan sebenarnya untuk teman-teman industri untuk membuat peta jalan pengurangan sampahnya. Jadi apapun industrinya itu harus membuat peta jalan sebenarnya. Bagaimana sejak mulai desain, kemudian pembuatan, dan sampai pasar konsumsi. Dia harus menarik kembali, ada namanya IPR misalnya. Jadi dari peta jalan itulah kita tahu bahwa satu industri tertentu misalnya, dia sejak awal desain sampai akhir bagaimana pengambilan sisa kemasan pasca dikonsumsi itu sudah didesain, kemudahan dan sebagainya. Nah kemudian yang kedua, kita sebenarnya, mohon maaf ini misalnya kayak industri kita, mungkin untuk makanan minuman mungkin jumlahnya lebih dari 8.000 kalau nggak salah, 8.500 lebih kalau nggak salah ya Pak Apit. Tapi sampai saat ini itu yang berpartisipasi atau yang aktif di dalam membuat peta jalan pengurangan sampah sesuai dengan Permen. Silakan Pak Nizar mau Yes. Oke, aku lihat Pak Nizar sudah hadir, jadi boleh Pak Nizar kita sambut dulu untuk naik ke atas panggung. Silahkan, saya sambil perkenalkan. Mari kita sambut, berikan tepuk tangan untuk Bapak Nizar. Ya. Pak Nizar Marizi adalah Direktur Lingkungan Hidup di Bappenas. Beliau adalah pakar lingkungan dan energi dengan PhD dari University of Kitakyushu, Jepang, serta pengalaman luas bersama pemerintah daerah, lembaga internasional, dan NGO. Saat ini beliau berperan penting memastikan integrasi ekonomi sirkular dan perencanaan pembangunan nasional. Selamat datang Pak Nizar. Mohon maaf ini kita karena sudah mulai duluan, jadi kita lanjut dulu ya dengan jawaban Pak Agus tadi. Ya, silakan Pak Agus. Lanjut dikit. Jadi sejak 2019 diluncurkan Permen LHK ini, itu tidak terlalu banyak industri yang ikut menyusun peta jalan pengurangan sampah. Ya. Mungkin ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya karena seperti yang kita tahu, jadi ada industri yang besar, industri yang kecil dan sebagainya. Memang yang menjadi target dan sangat banyak jumlahnya sekarang UMKM itu loh, industri kecil, menengah, mikro dan sebagainya. Itu malahan angkanya fantastis itu jumlah mereka karena tidak terlalu banyak terpantau sebenarnya karena industri kecil menengah. Nah khusus yang untuk industri besar itu sampai saat ini masih belum sampai 50 yang ikut menyusun peta jalan, kemudian menyampaikan ke kami dan melaporkan apakah setiap tahun itu sudah ada berapa persen capaian untuk penurunan jumlah sampah yang dihasilkan. Seperti itu. Padahal ditargetkan sampai tahun 2029 itu sekitar 30% dari kemasan mereka itu sudah mengandung bahan yang recycle gitu, seperti itu. Dan melalui ekosistem yang sudah terbentuk sebenarnya untuk jenis-jenis kemasan itu sudah ada nilai, ada rantai nilai gitu sehingga sudah berlangsung sebenarnya. Tetapi khusus untuk yang kemasan-kemasan yang belum memiliki rantai nilai yang bagus itu masih menjadi kendala sebenarnya di lapangan,
khususnya dengan banyaknya tumpukan atau timbulan sampah yang muncul di TPA atau tempat pemrosesan akhir di banyak daerah. Itu banyak dari kemasan-kemasan yang mungkin nilainya tidak ada gitu ya, multi layer plastik, kemudian low value dan sebagainya, dan mungkin banyak digunakan juga oleh Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang hadir di sini. Tetapi memang pada saat kita lihat jumlahnya di lapangan itu sangat-sangat besar. Ya. Nah, padahal untuk kemasan-kemasan yang sudah punya nilai itu sangat penting untuk industri untuk bisa mengambil kembali, misalnya digunakan kembali, di recycling dan sebagainya untuk dipakai dalam kemasan-kemasan berikutnya, sehingga tercipta loop itu kembali ke industri itu digunakan kembali seperti itu. Itu strategi kita. Oke, jadi mungkin sedikit penekanan tadi saya highlight beberapa yang disampaikan Pak Agus buat rekan-rekan yang hadir. Jadi kalau Pak Agus ini fokusnya membangun value chain ya Pak ya. Jadi bukan hanya ngomongin soal yang sudah pasca konsumsi, post consumption sudah menjadi timbulan, tapi bagaimana mendesain value chain-nya dari awal. Bisa designing out pollutions, membangun value chain sehingga nanti feedstock-nya ini bisa jalan. Termasuk dari tadi kayaknya umbrella-nya Jakstranas ya Pak ya. Ya, dari umbrella Jakstranas, terus kemudian memastikan bahwa para pemain industri ini bisa punya extended producer responsibility, di mana mereka mampu untuk mengubah proses-proses mereka existing dari menggunakan bahan-bahan yang mungkin sulit didaur ulang atau tidak ada nilainya tadi menjadi yang lebih bernilai sehingga nanti feedstock dari standarnya Pak Apit bisa terpenuhi. Oke. Tapi tadi saya dengar ada soal menarik soal di pemerintah daerah. Cuma sebelum ke sana mungkin saya mau lanjut dulu ke Pak Nizar. Halo Pak Nizar. Ini karena beliau di Bappenas berarti kan yang mengkoordinasi baik di level nasional maupun nanti bagaimana perencanaan-perencanaan di level daerah. Pak Nizar, kalau untuk memastikan kebijakan ekonomi sirkular ini terintegrasi baik di nasional, di daerah, baik medium term sampai RPJMN gitu yang lebih long term, seperti apa sih Bappenas melihatnya sebagai payung perencanaan? Ya, terima kasih. Mohon maaf terlambat. Kita masih pegang jadwal yang lama soalnya Pak, jam 2.15. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati Pak Apit, Pak Agus, Mas Moderator. Ya, jadi memang kalau bicara tentang payung besarnya gitu ya, kami pada saat menyusun RPJMN 2025-2029 sebenarnya ditarik mundur juga dari RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Ini sudah mencoba mengintegrasikan ekonomi sirkular di dalam rencana kita. Jadi kalau dilihat di Rencana Pembangunan Jangka Panjang itu ada upaya kita melakukan transformasi ekonomi, salah satunya melalui melalui ekonomi hijau yang diukur dengan indeks ekonomi hijau sebenarnya. Kemudian pada saat bersamaan pada waktu itu kami tengah menyelesaikan peta jalan dan juga rencana aksi untuk ekonomi sirkular. Di dalamnya ada beberapa rencana aksi, ada 5 sektor, di bawahnya ada pangan, elektronik, konstruksi, apa lagi ya, tekstil dan kemasan plastik atau retail. Nah dari 5 inilah kemudian kita lihat masing-masing ini punya strategi masing-masing. Kemudian di dalam roadmap juga sudah ada indikator yang kita ajukan sebagai indikator untuk mengukur kemajuan kita melakukan menerapkan ekonomi sirkular. Dan kemudian roadmap ini yang kemudian diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah 2025-2029 sebagai bagian dari Astacita kedua yang terkait dengan ekonomi hijau dan juga Astacita kelima yang terkait dengan hilirisasi dan nilai tambah. Jadi memang tidak hanya soal lingkungan ekonomi sirkular ini, tapi juga kita memandangnya sebagai suatu opportunity untuk menumbuhkan ekonomi baru, sektor baru yang bisa mengolah terutama tadi yang disampaikan Pak Agus, sampah yang bisa didaur ulang
Dan juga mulai dari sisi desain produksi juga sudah mulai dipikirkan bagaimana produk-produk yang nanti dihasilkan dari industri ini lebih bisa di recycle dan juga hemat dalam penggunaan sumber daya, karena memang dua prinsip utama sebenarnya di ekonomi sirkular adalah dua hal tersebut. Kemudian nanti dari RPJMN tersebut akan diturunkan di dalam rencana kerja pemerintah yang tahunan. Dan nanti dan sekarang kami bersama Kementerian Perindustrian juga Kementerian Lingkungan Hidup, masing-masing kementerian sedang menyelesaikan rencana strateginya masing-masing untuk 5 tahun ke depan, di mana mandat dari RPJMN ini harus terbagi habis di semua rensranya kementerian dan lembaga. Jadi mohon kerjasama juga Bapak-Bapak. Kami tentunya dengan Biro Perencanaan dengan Pak Andi kalau di KLH, ini kami juga berusaha memastikan bahwa indikator dan juga setiap target yang ada di RPJMN yang terkait dengan sektor lingkungan hidup nanti akan ada di dalam rencana strategisnya Kementerian Lingkungan Hidup. Juga kalau dari sisi koordinasi, kami juga mendorong kerjasama, tidak hanya karena ekonomi sirkular ini kan ya sama seperti ekonomi yang lain ya, jadi agak sulit kita membatasi dari sisi batas administrasi. Jadi dari internal kita juga mendorong kerjasama antar pemerintah daerah, karena bisa jadi ada industri ataupun startup industri daur ulang atau guna ulang yang tumbuh ini feedstocknya tidak hanya dari daerahnya sendiri kan. Begitu juga dengan kerjasama internasional. Karena ujung-ujungnya, karena kalau kita lihat di dalam struktur RPJM maupun RPJP, ini yang paling didukung oleh ekonomi sirkular ini adalah penurunan intensitas emisi. Karena ujungnya adalah intensitas emisi dan juga meningkatkan PDB kita. Jadi dua ini yang kemudian kita pegang sebagai acuan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan ekonomi sirkular. Baik, ini menarik banget tadi bagaimana payungnya ditarik bahkan dari RPJP gitu ya, yang jangka panjang ke menengah ke rencana tahunan. Mungkin untuk merespon dari apa yang disampaikan Pak Nizar barusan, aku kembali ke Pak Apit. Pak Apit, gimana nih Pak sejauh ini untuk menurunkan dari rencana jangka menengah dan menjadi rencana-rencana atau strategi-strategi operasional dari sisi regulasi tadi, ada tantangan nggak Pak untuk synchronizing dari misalnya prioritas-prioritas yang disampaikan di Bappenas versus apa yang menjadi realita di industri misalnya? Nah, nanti kalau masalah tantangan sebentar nanti jadi seru nanti kalau bahas tantangan. Saya merespon dulu terkait strategi kebijakan kami ya, ini mungkin kaitannya dengan yang disampaikan oleh Pak Nizar tadi terkait penurunan dari RPJP dan ke RPJMN gitu ya Pak. Kami juga sedang menyusun saat ini baseline dan juga indeks ekonomi sirkular di beberapa industri, tapi belum semua nih Pak. Baru untuk plastik, kertas, logam, kaca keramik, dan elektronika serta tekstil yang sedang kita garap saat ini. Lalu juga di luar konteks itu kami juga sedang menginisiasi Pak satu rencana, kita nyebutnya low hanging fruit lah gitu ya Pak, untuk meningkatkan pertama terkait industri bioplastik, karena ini jadi concern juga dari pimpinan kami bahwa kita harus segera mengembangkan dan meng-create demand untuk industri bioplastik Pak. Jadi kami terminologinya bioplastik bukan hanya biodegradable atau bukan bio-based gitu ya, tapi kita semua yang berunsur bioplastik, yang penting konvensional plastiknya turun dulu gitu. Salah satu bentuk regulasi yang untuk jadi faktor penariknya untuk creating demand, mungkin dalam waktu dekat ini kami juga akan mulai mengeluarkan regulasi untuk mewajibkan misalnya ya, ini sedang dikaji, mewajibkan bahan baku, bukan bahan baku, material sustainable misalnya, sustainable material untuk packaging misalnya, sekian persen gitu. Nah ini sedang kita kaji dampaknya akan seperti apa, kita sedang menyusun RIA-nya. Lalu juga kita sedang menyusun roadmap juga Pak untuk penerapan ekonomi sirkular di sektor industri. Nah kalau bicara tantangan sebenarnya ini saya bicara dulu masalah plastik misalnya ya. Kami ada dua sisi yang jadi concern kami. Pertama
penanganan post consumption itu juga harus bekerja sama erat dengan Pak Agus. Kita sudah beberapa kali diskusi ini ngurusin sampah nih gimana ya gitu ya. Tadi udah ada IPR lah, udah apa, ternyata nggak pernah cukup ya Pak ya. Terus juga di satu sisi kami juga concern dengan tadi ya, mengembangkan industri bioplastik itu supaya kalaupun sampah post consumption-nya itu tidak bisa tertangani, paling tidak biodegradable gitu. Paling enggak tidak menjadi penumpukan sampah mikro di laut gitu, mikroplastik misalnya. Nah ini sedang terus-menerus kita kaji, makanya mungkin nanti hari ini juga kita ada semacam aktivasi Pak rencananya untuk pengembangan industri bioplastik. Nah yang berikutnya ada beberapa concern juga Pak dari kami tadi yang plastik post consumption dan juga industri bioplastik. Kita pengennya Pak passing down konvensional plastik nanti ke depannya. Lalu kalau bicara tantangan nih Mas Jody, kita ada beberapa concern di sisi industri dan kami juga mencoba mendiskusikan ini dengan tempat Pak Agus. Nanti kemarin kita ngajak Pak Nizar belum sempat ya, baru dengan Pak Rofi kemarin kita diskusi dengan Kemenko Pangan. Ada concern terbesar nih Pak Agus seperti yang kita obrolin sebelumnya, masalah bahan baku daur ulang nih Pak. Jadi di industri ini menjadi momok ini Pak, masalah B2DU ini. Ya paling tidak ada dua hal ya, masalah bahan baku daur ulang yang plastik dan juga yang kertas. Nah kebetulan ada Buliana nih, pasti beliau gregetan juga nih Pak. Nah concern kami Pak, kita 60% industri, misalnya mungkin dari industri pulp kertas gitu ya, industri kertas lah bukan pulp, itu menggunakan bahan bakunya mostly adalah bahan baku daur ulang Pak. Tapi kami juga dituntut, misalnya industri kita ini, yang industri kertas ini dituntut untuk menyerap bahan baku daur ulang dari sampah di dalam negeri misalnya. Karena kemarin sempat kena restriksi juga untuk melakukan importasi gitu. Nah perspektif kami Pak, ini kan industri butuh bahan baku ya Pak untuk hidup gitu ya. Sementara opsi bahan baku daur ulang, misalnya saya bicara yang kertas dulu, di dalam negeri ternyata kan pemrosesan sampah tersebut supaya sampai bisa dimanfaatkan sebagai feedstock di industri itu masih terlalu jauh Pak kualitasnya. Belum lagi mahal gitu ya Pak ya. Kalau bicara impurity-nya aja masih tinggi gitu. Sementara kalau importasi kita sepakat impurity-nya di bawah 2%, oke nggak masalah, tapi jangan dilarang gitu. Kalau diatur kita sepakat Pak. Dan perlu ada semacam pengawasan bersama nanti Pak. Apakah industri kertas ini di dalam negeri ini patuh atau tidak dengan ketentuan itu. Kami sepakat itu harus diawasi, tapi jangan dilarang Pak. Karena kami juga pasti industri kertas di Indonesia juga pasti akan dengan senang hati menyerap bahan baku daur ulang dari dalam negeri kalau memang standar kualitasnya sudah memenuhi Pak dan harganya bersaing gitu. Sementara yang diimpor itu kan sudah homogen gitu ya. Satu lagi mungkin terkait plastik ini juga kurang lebih sama Pak. Kita apalagi plastik kalau nggak salah saat ini masih kena, sebenarnya nggak dilarang Pak, cuma nggak keluar aja izinnya gitu. Itu aja gitu Pak yang jadi concern kami. Dan ini mungkin teman-teman, kalau ada teman-teman Adupi di sini sudah teriak-teriak Pak. Mungkin kemarin juga dengan Pak Menteri pasti udah voice out terus gitu ya. Ini 60% industri bisa mati Pak kalau nggak boleh import bahan baku daur ulang plastik. Nah kami dengan senang hati Pak akan menyerap dalam negeri kalau memang pengelolaan sampahnya itu memang sudah baik gitu. Sudah mumpuni untuk dipakai untuk sebagai bahan baku daur ulang di industri kami. Nah selama itu belum bisa terpenuhi, ya tetap harusnya diberikan fleksibilitas untuk tetap impor, tentunya dengan berbagai ketentuan Pak, dengan berbagai restriksi, dengan berbagai standar, kalau perlu pakai pemeriksaan di port sebelum dikirim gitu ya, dengan LS misalnya, rasanya sih nggak masalah Pak. Jadi mendingan direstriksi aja ketentuannya. Tapi kita lakukan pengawasan bersama. Nah itu bisa dilakukan selama pemenuhan bahan baku daur ulang dalam negeri belum memenuhi kriteria yang diperlukan oleh industri dalam negeri Pak. Dari sisi kualitas
maupun dari competitiveness gitu, dari harga gitu, dan ketersediaan. Kadang kita butuh nggak ada Pak barangnya, tapi import nggak boleh, lah terus disuruh mati gitu industrinya. Nah itu Pak, itu mungkin dilematis. Nah ini yang kita perlu diskusikan lebih lanjut nanti mungkin ya di luar panggung ini. Nah kita perlu ada solusi bersama mungkin Pak. Sementara itu Mas Yodi, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Apit, ini nanti jadi pemantik menarik buat diskusi lebih jauh, dan aku mau ngingatin ke teman-teman audiens, kalau misalnya nanti mau bertanya, boleh nanti scan di Megatron di layar, di layar yang ini untuk teman-teman tuliskan pertanyaan gitu ya. Tapi kita lanjut dulu mungkin sebagai pemantik awal diskusi, dan ini jadi tempat kita showcase ya bahwa diskusi lintas kementerian memang perlu dan sedang dilakukan dan selalu dilakukan, walaupun memang diskusinya itu bukan diskusi yang mudah gitu ya untuk diselesaikan, tidak ada jalan keluar yang obvious, makanya harus kolaborasi dan integrasi kebijakan tadi. Mungkin saya dua terakhir mau ke Pak Agus dulu. Pak Agus tadi ada tanggapan dulu nggak terhadap beberapa hal yang disampaikan Pak Apit terkait dengan feedstock, terkait dengan quantity, quality, dan stability dari material, dan mungkin ada nggak nanti ruang gerak untuk importasi ini digoyang dikit mungkin sama Pak Agus sama Pak Nizar nanti. Terus mungkin satu tambahan Pak, maaf sekaligus banyak karena waktunya kita pendek banget cuma 1 jam. Tapi biasanya kan feedstock ini dikolek juga dari pemain-pemain industri ya Pak ya, dari industri persampahan, baik dia yang SMEs, yang startups ataupun yang sudah lebih besar. Nah, seringkali kita dengar juga bagi mereka tuh mau kolek, tapi masalahnya kalau nggak di segregation ya di under investment buat operation mereka sendiri. Nah, itu menurut Bapak sekarang jadi challenge yang apa ya yang bisa dilakukan atau sedang dilakukan KLH untuk melihat masalah ini? Ya, makasih. Makasih curhatnya Pak Apit. Sebenarnya saya sama Pak Apit ini beberapa kali ketemunya informal Pak. Jadi kami melihat bahwa kalau dari pendekatan formal ini jarang bisa selesai gitu. Sehingga kami menempuh pertemuan-pertemuan informal yang mungkin di luar jam kerja gitu ya. Bisa pagi, bisa malam seperti itu. Sambil ngopi-ngopi gitu Sambil Pak ya? ngopi, terakhir ngopi di Pasar Minggu, Kalibata tuh kita ngobrol. Tapi intinya Bapak dan Ibu, ini kembali ke hal yang sangat ideal ya Mas Jonathan, Pak Apit, Pak Nizar. Sampah itu semua tanggung jawab kita masing-masing pertama. Siapapun ya, kita harus bertanggung jawab terhadap sampah kita. Ya, bahkan kita duduk ini ngeluarin sampah loh sebenarnya, CO2, ya kan? Ini sama juga ada. Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap sampah kita masing-masing. Kalau boleh dilihatin gambar tadi juga kita sangat surprise sebenarnya slide tadi ya masalah jumlah sampah dan sebagainya. Sampah kita 56,6 juta ton setahun. Satu hari Indonesia itu menghasilkan sampah kalau misalnya secara persentase 0,5 kilogram per jiwa per hari, itu 140.000 ton satu hari. Ya, 140.000 ton satu hari, taruhlah 50% itu organik, itu berarti 70.000 ton organik setiap hari. Ya. Tetapi sampai saat ini masih banyak dari kita. Contohnya boleh dites nggak teman-teman di sini? Siapa yang Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua yang sudah memilah sampah di rumahnya, boleh angkat tangan nggak? Saya mau lihat persentase nih. Ada ya, ada lumayan ya. Tapi kalau secara persentase mungkin sekitar 20% nih kalau saya lihat. Ya. Tapi sejatinya itu dia mirip api Bapak dan Ibu. Api pada saat dia kecil dia bermanfaat itu. Tapi begitu dia banyak, negara seperti Amerika aja nggak mampu tuh. Terakhir kebakaran California itu udah sampai kalang kabut semua kan. Sama juga dengan sampah. Sampah memang apa ya, saya kasih tahu nih, Denmark ya, itu bisa sampai sekarang bagus ngelola sampahnya. Dia udah mulai ngelola sampah itu dari tahun 1903, sebelum Perang Dunia Pertama Pak itu Pak. Ya. Kemudian dia buat insinerator itu 1930. Pak Karno mungkin masih kuliah saat itu, saya nggak tahu tuh. Itu yang kita bisa lihat sekarang nih.
Dia sudah mulai deposit return system dan sebagainya, itu bahkan tahun 80-an. 80-an saya masih SD itu kelas 1. Ya. Artinya apa? Kita bisa melihat ini sebagai satu intergenerational task yang harus kita serahkan kepada masing-masing teman-teman, mungkin anaknya, cucunya dan sebagainya untuk mulai ini. Kenapa? Karena 2028 itu 540-an kita punya TPA itu penuh, Pak. Ya. Maret kemarin Pak Menteri sudah menutup 343 TPA open dumping. Artinya di Undang-Undang 2018-2008 itu diwajibkan 5 tahun setelah diundangkan itu semua TPA atau tempat pemrosesan akhir sampah itu harus dikelola dengan sanitary landfill. Artinya dia ditutup, ada sampah ditutup, ada sampah lagi ditutup dengan tanah dan sebagainya. Ya. Artinya 2013 sampai sekarang 2025 itu nggak diapa-apain tuh tantangan kita. Ya, kembali lagi ke masalah plastik dan sebagainya. Bapak dan Ibu, kenapa plastik menjadi masalah? Karena dia kelihatan. Teman-teman yang suka nyelam di Kepulauan Seribu misalnya, coba nyelam di dermaga Pulau Pramuka lah. Coba lihat di bawahnya. Banyak kok botol-botol gelas dan sebagainya. Ya. Karena dia kelihatan plastiknya, dia kan ngambang. Coba dia nggak ngambang, mungkin nggak terlalu ribet kita ini. Ya, itu sehingga dia eye catching, tertangkap gitu dengan ini. Nah, kami melihat ini mungkin peluang bagi kita sebenarnya untuk bisa saya kembalikan ke teman-teman semua masyarakat dan saya nggak pernah akan bosan ngomong masalah harus dipilah dan sebagainya. Karena memang memilah itulah yang paling sederhana, paling mudah, paling murah. 2 minggu lalu ada satu korban lagi di Galuga, Pak. Jadi kendaraan operasi beratnya itu masuk ke jeblos, operatornya meninggal. Ya. Seperti itu sebenarnya situasi dan kondisinya ya. Sehingga kalau misalnya tadi tantangan untuk segregasi dan sebagainya, jika di rumah teman-teman semua masyarakat kita memilah dan sebagainya, pasti kertasnya bagus Pak Apit. Pasti bersih. Kenapa? Karena dia nggak campur makanan, nggak campur air dan sebagainya sehingga kertasnya bersih. Satu hal lagi juga kebiasaan kita, Indonesia ini makanannya kan bahasa ininya nyemek gitu loh. Jadi plastik, kertas itu coba. Sekarang ada lebih gaya lagi nih Gen Z nih. Saya mau protes juga ke teman-teman Gen Z nih. Dia udah nggak pakai cuci tangan loh sekarang. Dia pakai kayak sarung apa itu? Oh, plastik. Sarung tangan plastik itu loh. Loh itu kan itu udah mungkin residu itu udah nggak bisa diapa-apain lagi tuh. Belum lagi makanan Padang lagi coba lihat. Ini kok minyak semua tuh Pak. Nah ini tantangan buat kita semua sehingga harapannya dengan itu makin bagus pemilahan dan sebagainya. Sumber bahan baku bagi industri akan lebih baik. Memang tidak bisa serta-merta gitu ya, saat-saatnya itu nggak bisa, tetapi at least beberapa tahun ke depan kita harapkan gitu. Dan kami juga bekerja sama dengan teman-teman Adupi sebenarnya, dengan APKI dan sebagainya, untuk melakukan pembinaan ke bank sampah, ke segregator dan sebagainya, untuk supaya mereka bisa memperbaiki produk yang tadi dibilang harus homogen dan sebagainya, sehingga bahan baku untuk kedua industri itu bisa sustain. Itu ya Mas. Baik, terima kasih. Jadi menarik banget ini Pak Agus tadi highlights ya, betapa kesulitannya itu bukan hanya terkait dengan end of cycle-nya untuk jadi feedstock, tapi dari segregation at the source-nya pun kita habitnya belum terbangun, sehingga quality material dari awal itu sudah sulit untuk dipastikan. Sedangkan isu sampah terutama plastik mungkin tadi sangat visible, jadi public pressure-nya kencang untuk segera diselesaikan dengan atau tanpa diskusi bersama industri. Nah mungkin terakhir sebelum kita lanjut ke tanya jawab, aku kasih waktu mungkin sebentar aja Pak Nizar, maaf sebelum kita move ke pertanyaan dari audiens. Ada cara nggak tadi Bappenas membantu untuk untangle ruwetnya competing priority ini, satu kebutuhannya ini, satu kebutuhannya ini, tapi sama-sama benar, sama-sama memenuhi asta cita nomor 2 tadi untuk ekonomi hijau. Seperti apa pandangan Bappenas?
Ya, sebelum itu saya justru tadinya mau nambahin masalah baru loh, Pak. Kita tinggal punya 13 menit, Pak. Ya, dikit aja. Jadi kalau tadi masalahnya kita tidak boleh impor, tapi juga ada masalah kita tidak boleh ekspor yang sekarang jadi PR besar. Jadi yang di used cooking oil. Oh, used cooking oil ya. Nah, ini kan waktu kita mau mengembangkan sustainable aviation fuel itu dilarang ekspor kan. Tapi ternyata kapasitas Pertamina sekarang belum bisa mengambil itu. Jadi saya takutnya itu nanti oleh pengepul-pengepul akan dibuang ke sungai, akan dibuang ini buat Pak Agus sih. Nah, itu juga sepertinya perlu kita Masalah baru lagi buat Pak Agus. perlu kita lihat juga Pak Agus. Tapi kalau kami melihat competing priority ya, sebenarnya dalam membuat perencanaan yang biasanya kami lihat adalah dampaknya terhadap ya mau nggak mau kita masih ke ekonomi sekarang. Ekonomi walaupun kita punya tujuan untuk mengatasi problem lingkungan, tapi manfaat dari ekonomi ini yang sangat menjadi prioritas. Seperti contoh untuk 5 tahun ini misalnya. Pemerintah dalam hal ini ya kita semua pasti akan memprioritaskan karena sesuai dengan arahan dari Pak Presiden juga kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung pada pencapaian pertumbuhan ekonomi 8%. Nah, ini yang kemudian kita perlu pikirkan bersama sebenarnya. Makanya tadi dari awal saya bilang bahwa memang ekonomi sirkular ini adalah upaya kita untuk mengatasi isu lingkungan, terutama sampah, tapi juga ini adalah opportunity baru untuk menumbuhkan sektor ekonomi yang baru, termasuk tadi yang dibahas yang daur ulang. Nah, terhadap tadi isu-isu pembatasan impor atau ada juga pembatasan ekspor. Nah, ini yang mungkin perlu dilihat, dikaji lagi ya, karena kan setahu saya kebijakan ini punya ruang untuk direview. Dan bapak-bapak mungkin bisa melalui Menko-nya masing-masing, ini bisa mengajukan review tersebut karena pasti akan butuh dari peran dari Menko kalau dalam hal pelaksanaan, dan dari situlah nanti kita bisa berdiskusi. Sebenarnya ya memang harus dilarang ya, misalnya yang tadi yang impor, cuman kebijakan transisinya seperti apa, karena nggak bisa juga langsung ditutup pintu ekspor maupun ekspor tanpa ada kebijakan transisi yang bisa dalam tanda kutip menyelamatkan industri dalam negeri gitu kan. Karena ini akan backfire ke tujuan untuk kita mendukung yang 8% tadi. Nah, kalau narasi ini yang dimajukan oleh Bapak Menko, saya rasa pertimbangan kita untuk mereview kembali dan kemudian mengubah dan kemudian merumuskan kebijakan transisi ini akan lebih bisa diterima oleh semua kementerian dan lembaga. Baik, jadi sebenarnya koordinasinya bisa difasilitasi melalui Menko justru ya Pak ya, yang untuk ini dan melihat bagaimana pentingnya kebijakan transisi. Jadi bagaimana memastikan transisi ini bisa terjadi. Terima kasih banyak teman-teman panelis, diskusinya ini sangat singkat tapi sangat seru ya. Kayaknya nanti ini percontohan task force yang bisa digunakan untuk diskusi-diskusi selanjutnya. Saya mau nambahin dikit. Oh, silakan Pak Apit. Tadi nambahin dari Pak Agus aja Pak. Kita sebagai bentuk tanggung jawab ini sekalian promosi Pak. Event kami ini zero emission dan juga maunya zero waste juga Pak gitu. Jadi kita di event ini kita menghitung emisi karbon yang dihasilkan ya. Kita dibantu oleh Carbon Ethics dan juga kita udah beli SPGRK Pak. Walaupun dibantu sponsor ya Pak ya belinya dari Dex Carbon. Jadi itu sudah zero emission dan juga ini nanti sampah-sampah dikoleksi oleh partner kami ya, kolaborator kami Waste Hub. Nanti juga mereka akan melakukan reporting sampahnya berapa banyak, dikelola dan dijadikan apa. Nah mungkin hal-hal seperti ini juga perlu ditularkan gitu Pak Agus. Kalau iya dibudayakan nanti event-event lain pun misalnya dari tempat Bapak, dari Bappenas, dari KLH maupun dari kementerian lain. Ya mulailah bikin zero waste juga gitu, bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri dan itu terkontrol, terverifikasi ujungnya jadi seperti apa gitu Pak. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak Pak Apit tambahannya. Satu lagi zero APBN. Zero APBN, mantap. Berikan tepuk tangan buat teman-teman Kementerian Perindustrian. Ini tipe event yang baru yang menarik dan hopefully lebih banyak ya ke depannya ya.
Baik, kita akan ke sesi pertanyaan. Ada satu pertanyaan yang udah masuk, pertanyaan untuk KLH dan Bappenas. Jadi untuk Pak Agus dan Pak Nizar, menurut Bapak-Bapak, upaya apa yang terpenting dalam memperkuat ekosistem ekonomi sirkular? Silakan, mau mulai dari mana? Pak Nizar dulu, Pak Agus dulu? Pak Nizar boleh. Saya ikut kata Pak Agus. Ya, kalau dari kami di Bappenas sebenarnya ada beberapa, tapi kalau dibilang yang terpenting sebenarnya adalah tata kelola dan kelembagaan, Pak. Karena sekarang banyak inisiatif, tidak hanya pemerintah sebenarnya, tapi kan swasta juga. Nah ini yang kita perlu sama-sama punya ada kerangka koordinasi yang baik lah untuk baik itu pemerintah maupun swasta maupun non pemerintah dan non swasta atau NGO. Ini sehingga yang dilakukan itu bisa terrecognize dengan baik, bisa diukur kemajuannya dengan baik, dan juga walaupun memang scatter karena nggak bisa dihindari karena sampah kan ada di mana-mana, tapi bisa terpetakan dengan baik mana yang sudah ada sistem, mana yang belum. Ya mungkin Pak Agus lebih berpengalaman menghadapi luasnya Indonesia ini tentang sampah ya. Dan kemudian dari sisi kelembagaan juga sepertinya perlu ada kesepakatan bersama bahwa dalam penerapan ekonomi sirkular ini kementerian ataupun lembaga mana yang akan menjadi komandannya gitu. Karena tanpa itu sepertinya akan sulit bagi kita untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab untuk apa terutama ya. Ya selain itu tentunya ada yang investasi, kemudian teknologi, tapi menurut kami yang paling kalau ditanya terpenting kan satu biasanya itu. Baik, jadi kalau menurut Pak Nizar tata kelola dan kelembagaan tadi ya, dan terutama untuk kelembagaan anchor-nya ini harus jelas dulu supaya ntar kita tahu kiblatnya kemana gitu. Oke, menarik. Kalau dari Pak Agus bagaimana Pak? Kalau dari kami, saya melihat sudah banyak banget inisiatif sebenarnya, ya terkait dengan circular economy dan sebagainya. Cuman memang dia tidak masif gitu loh, ya hanya kecil-kecil, hanya contoh-contoh saja gitu loh. Itu hanya pilot dan sebagainya. Sehingga yang kami sering dorong adalah bagaimana itu direplikasi, bagaimana itu di scaling up. Kalau cuman contoh saja, dia akan tidak jadi apa-apa. Ya. Contoh misalnya ini yang kami kerjakan di Jakarta Utara ya Pak Nizar, Pak Apit. Jadi kita ingin misalnya kayak melakukan pemilahan misalnya. Dia harus 100% dari 478.712 rumah tangga di utara itu harus memilah semua. Nggak boleh nggak milah gitu. Ya. Kemudian yang kedua, kalaupun ada upaya fasilitas TPS 3R, TPS dan sebagainya, itu bagaimana dimaksimalkan. Kemudian yang kedua, banyak inisiatif misalnya dia buat BSF misalnya, buat maggot, buat kerajinan dan sebagainya, ingin memanfaatkan kembali barang-barang itu, tetapi dia tidak bisa selesaikan 100% Pak. Contoh misalnya di utara itu ada sekitar 650 ton satu hari sampah organik. Kalau dia membuat maggot itu minimal 14 hari periodenya. Kalau membuat kompos itu 40 hari yang bagus. Berarti mulai dari T0 sampai T14 itu lebih dari 8.000 tuh sampah organik kalau membuat BSF. Kalau membuat kompos ada T0 sampai T40, hitung aja tuh 39 kali 650 ton, berapa ribu yang nunggu. Sehingga solusi yang baik adalah bagaimana pemanfaatan biodigester setempat. Sehingga kami dengan teman-teman utara, Jakarta Utara maksudnya, itu mendorong setiap RW itu ada mencari lahan untuk buat biodigester sehingga sampah organik selesai di situ. Selesai di tempat sehingga apa? Yang namanya yang ada ekosistemnya, kemudian anorganik masuk ke rorotan dan sebagainya, itu sudah bisa termanfaatkan dengan baik. Tapi harus total semua. Kalau kita sukses Jakarta Pak, itu daerah lain akan relatif lebih mudah. Walaupun mungkin bayangan saya sih enggak juga ya, karena tabiat teman-teman juga tidak terlalu baik
terhadap lingkungan, terhadap sustainability lingkungan secara umum. Gitu Mas. I see. Jadi ini kelihatan ya, kalau dari Bappenas pandangannya lebih ke kelembagaan tata kelola, kalau dari KLH langsung operationalizations dan strateginya seperti apa. Baik. Oh oke. Saya diberitahu bahwa Pak Menteri ada di venue. Selamat datang Pak Agus Gumiwang. Terima kasih atas partisipasinya hari ini untuk kembali hadir. Terima kasih. Baik, kita lanjut ya Pak, karena saya sudah di kode buat lanjut. Oke, terakhir mungkin ada satu pertanyaan lagi, bagaimana menyeimbangkan antara supply dan demand untuk produk sirkular dengan tetap menjaga ketahanan produk dalam negeri? Baik, mungkin ini karena tidak ditujukan kemana-mana, aku mulai dari Pak Apit ya untuk membangun supply and demand, dan sekalian mungkin closing statement. Jadi sekaligus pertanyaan ini dijawab dan closing statement nanti untuk bapak-bapak yang selain Pak Agus dan Pak Nisar juga boleh. Ya, baik. Untuk menyeimbangkan supply dan demand itu tentunya kalau dari kami ya instrumen utamanya kan regulasi ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita juga sedang menjajaki membuat suatu kebijakan untuk tadi misalnya yang low hanging fruitnya ya, mewajibkan material sustainable untuk packaging gitu. Nah ini yang sedang kita kaji. Itu kan otomatis akan creating demand untuk misalnya industri yang terkait material sirkular. Sehingga menjadi lokomotif juga nih Pak Agus nanti. Orang makin semangat untuk mendaur ulang sampah gitu ya. Kenapa? Karena ada nilai ekonominya. Kenapa ada nilai ekonominya? Karena ada off takernya gitu. Industri butuh untuk membuat packaging yang menggunakan material sustainable. Kenapa material sustainable? Karena kita packaging itu kan ada yang berbasis kertas, ada yang plastik gitu ya. Bahkan ada yang campuran. Ya kita dua-duanya aja gitu. Misalnya kita wajibkan minimal 40% materialnya harus sustainable. Nah itu otomatis menurut kami ya pasti paling tidak secara logika itu akan menarik demand gitu ya. Akan meng-create demand sehingga nanti industrinya akan tumbuh gitu. Nah kalau closing statement sih dari kami, ini pekerjaan kan bukan cuma pekerjaan di Kementerian Perindustrian, bukan cuma di KLH, bukan cuma di Bappenas, tapi juga melibatkan semua aspek masyarakat ya Pak ya, dan dimulai dari rumah gitu. Mulai dari memilah sampah gitu, itu susah, Singapura aja butuh 30 tahun Pak. Jadi betul tadi pendapat Bapak intergeneration itu ya memang seperti itu Pak. Tapi ya kita di setiap kesempatan pasti mengingatkan ya kolaborasi itu bukan cuma pemerintah tapi juga dari pelaku usaha dan juga dari masyarakat. Nah itu yang penting, mungkin perlu ada beberapa gerakan-gerakan bersama Pak. Seperti apa yang terkolaborasi dengan baik, itu kita pikirkanlah nanti ke depannya dikomandani oleh Bappenas mungkin nanti yang secara nasional kolaboratornya. Mungkin dari kami seperti itu Mas Yodi, terima kasih. Baik, jadi kata kuncinya kolaborasi ya, bukan hanya pemerintah tapi juga antar aktor gitu. Silakan Pak Agus. Ini kayaknya langsung closing statement aja ya. Boleh. Kayaknya supply demand itu udah baik disampaikan oleh Pak Apit. Kami ini ingin menyampaikan, mengingatkan kembali bahwa kita harus memilah sampah dari rumah kita sendiri, dari rumah kita masing-masing, sehingga bisa mengurangi tekanan terhadap lingkungan kita. Kemudian yang kedua, kami sebenarnya sangat mencatat, kebetulan kami ada mendapat surat juga KLH, Menteri LH dari Menteri Perindustrian terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Apit, ya untuk bahan baku industri, kertas dan sebagainya. Jadi udah langsung saya sampaikan gitu ya. Jadi sudah menjadwalkan sebenarnya Adupi, kemudian APKI gitu ya, dan sudah bekerja di lapangan sebenarnya. Banyak industri-industri pengolahan kertas Pak, itu mendampingi bank-bank sampah, pelapak dan sebagainya sekarang. Adupi juga pengolah plastik seperti itu. Ya. Cuman mungkin tidak bisa kita dapat solusi itu dalam waktu yang singkat sehingga perlu waktu. Kemudian kami juga sebenarnya hari ini jam 9 tadi sudah menjadwalkan pertemuan teman-teman Adupi dengan Pak Menteri. Cuman karena ada informasi penolakan Amerika terhadap produk udang kita yang katanya mengandung radioaktif itu seperti itu, sehingga Pak Menteri
konsentrasi ke situ sehingga mungkin akan dijadwalkan pertemuan minggu depan insya Allah seperti itu. Jadi mari kita olah atau kita pilah sampah kita dari rumah dan kita mulai dari sekarang, mulai dari yang kecil sehingga nanti akan menjadi suatu gerakan bersama Indonesia bebas sampah seperti itu karena di Perpresnya Bappenas nih 12/2025 100% tahun 2029. Ini saya juga pikir waduh 2029 100% gimana, tapi ini tantangan buat kita sebenarnya Pak untuk bisa menuju ke sana dengan penuh kesadaran kita pilah sampah dari rumah kita masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus untuk call to action-nya gerakan bersama untuk ini ya. Terakhir dari Pak Nizar boleh closing statement? Terima kasih. Mungkin di awal saya juga mendukung Pak Agus ya bahwa pemilahan sampah itu penting. Kita semua sudah lihat usaha pemerintah hampir 10 tahun terakhir yang memajukan waste to energy itu. Kita tahu masalahnya di mana, karena sebenarnya kalau sampah sudah terpilah, mau dijadiin apa aja itu lebih mudah sebenarnya dan lebih murah sebenarnya. Sehingga kalau seandainya waktu itu yang didahulukan adalah pemilihan sampah, bukan dihilirnya di waste to energy, mungkin akan lebih mudah, mungkin sudah tercapai gitu apa yang kita cita-citakan dalam pengolahan sampah melalui waste to energy. Dan kemudian yang kedua juga kami mengajak teman-teman semua, Bapak Ibu semua untuk melihat bahwa sampah ini jangan lagi dilihat sebagai tidak punya nilai ekonomi, tapi marilah lihat bahwa sampah ini masih punya nilai ekonomi. Dengan demikian kita pasti termotivasi untuk apakah memajukan guna ulangnya atau memajukan daur ulangnya, tentunya sesuai dengan komoditas masing-masing, sehingga kita juga tidak selain mengurangi sampah kemudian bisa memilah, kita juga bisa memberikan nilai bahwa sebenarnya yang sisa dari produk kehidupan kita itu masih ada nilainya, walaupun mungkin dari kita tidak terlalu bernilai, tapi bagi orang itu dari orang lain itu nilainya masih cukup tinggi. Dengan demikian kita bisa lebih menghargai semua sumber daya yang kita pakai, kita akan lebih efisien menggunakan sumber daya kita, karena sebenarnya itu adalah prinsip dari ekonomi sirkular yang ingin kita adopsi di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Nizar. Ini kelihatan ya fokusnya adalah perubahan perspektif dan mindset dulu bahkan untuk memastikan polisinya bisa integrated. Baik, itu adalah end of our sessions today. Jadi semoga dengan sedikit perbincangan yang sangat singkat, tapi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana kita membangun sistem-sistem dan juga regulasi-regulasi yang terintegrasi antar kementerian untuk membangun bersama ekonomi hijau berdasarkan industri hijau berdasarkan circular economy. Baik, terakhir sebelum saya end our session, saya kasih pantun penutup. Karena tadi dibuka dengan pantun, ditutup dengan pantun. Teman-teman boleh cakepin lagi nggak? Boleh? Oke. Hari Jumat sore minum es kelapa. Rasanya segar menambah tenaga. Semoga diskusi ini membawa manfaat nyata untuk Indonesia Asta Cita nomor 2, Indonesia hijau dan sejahtera. Berikan tepuk tangan buat kita semua. Saya Jonathan dari Ekosistem, terima kasih dan saya undang untuk kita turun dari panggung. Terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga moderator pada diskusi panel 9 di hari ketiga The Second IGIS 2025. Mohon berkenan untuk tetap berada di atas panggung. Untuk selanjutnya saya mengundang Manajer Program Dekarbonisasi Industri dari ISR, Bapak Juniko Nur Pratama, untuk dapat memberikan token of appreciation berupa sertifikat dan tanaman bonsai kepada para narasumber dan moderator kita di diskusi panel ke-9 di hari ketiga The Second IGIS 2025. Baik, yang pertama penyerahan token of appreciation berupa sertifikat dan juga tanaman bonsai kepada Bapak Nizar Marizi selaku Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN Bappenas. Selanjutnya kepada Bapak Agus Rusli selaku Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkuler Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Dan selanjutnya penyerahan token of appreciation berupa sertifikat dan juga tanaman bonsai
kepada Bapak Apit Priyanugraha selaku Kepala Pusat Industri Hijau, Badan Standarisasi Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian. Dan selanjutnya, penyerahan Token of Appreciation kepada moderator Bapak Jonathan Davy selaku co-founder and CEO dari Ecosystem. Dan berkenan setelah ini kita lanjutkan dengan sesi foto bersama. Mohon izin untuk diarahkan ke arah center dan menghadap kepada rekan-rekan juru kamera di depan stage. Silahkan izin saya pandu dalam 3, 2, 1. Sekali lagi, Bapak 3, 2, 1. Aplaus yang meriah hadirin. Dan selanjutnya kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat semula. Dan sekali lagi Bapak Ibu peserta The Second Aegis 2025, sekali lagi jangan lewatkan kesempatan istimewa yang ada di booth Gisco Green Industry Service Company yang ada di area Plenary Hall. Di booth ini Bapak Ibu dapat berdiskusi secara langsung mengenai bagaimana arah kebijakan dari Kementerian Perindustrian dalam mewujudkan ekosistem industri hijau, di mana di dalamnya terdapat konsep Gisco untuk mendukung transformasi industri menuju industri yang lebih hijau dan berdaya saing global.